warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Safira. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari setiap soal pada bab 2. Dengan soal pertama, yaitu sebutkan jenis satuan data dan ekivalennya. Jenis satuan data yang pertama adalah bit. Bit merupakan satuan data terkecil dengan nilai 0 atau 1. Yang kedua ada byte. Byte sendiri terdiri dari 8 digit bit. Yang ketiga ada kilobyte atau KB. Berisi sekitar 1024 byte. Yang keempat ada megabyte atau MB. Berisi sekitar 1024 kilobyte. Yang kelima ada gigabyte atau GB, berisi sekitar 1024 megabyte. Yang keenam yaitu terabyte atau TB, berisi sekitar 1024 gigabyte. Yang ketujuh ada petabyte atau PB, berisi sekitar 1024 terabyte. Yang 8 ada exabyte, berisi sekitar 1024 petabyte. Yang kesembilan ada zettabyte. Ini exabyte atau EB. Lalu 9 ada zettabyte atau ZB, berisi sekitar 1024 exabyte. Yang terakhir yaitu ada yottabyte atau YB, berisi sekitar
1024 zeta byte. Jadi pada satuan data, bit merupakan satuan data terkecilnya yang bernilai 0 atau 1. Dimana yang kedua itu adalah byte. Byte sendiri itu terdiri dari 8 digit dari bit. Lalu kilobyte atau KB itu berisi sekitar 1024 byte. Megabyte berisi sekitar 1024 kilobyte. 1 gigabyte berisi sekitar 1024 megabyte. 1 terabyte berisi sekitar 1024 gigabyte. 1 petabyte berisi sekitar 1024 terabyte. 1 exabyte berisi sekitar 1024 petabyte. 1 zettabyte berisi sekitar 1024 exabyte. Dan yang terakhir ada yottabyte yang berisi sekitar 1024 zettabyte. Maka inilah jawaban dari soal nomor 1. Untuk soal nomor 2 kita lanjut. Soal nomor 2 yaitu sebutkan jenis satuan waktu, frekuensi, dan ekivalennya. Untuk satuan waktu, yang pertama ada sekon atau detik. Sekon atau detik merupakan satuan dasar waktu. Yang kedua ada menit atau menit dengan nilai 60 detik. Yang ketiga ada hour atau jam dengan nilai 60 menit atau 3600 detik. Yang keempat ada day atau hari dengan nilai 24 jam atau 1440 menit atau 86.400 detik. Lalu ada satuan frekuensi. Untuk satuan frekuensi, yang pertama ada hertz. Hertz merupakan satuan dasar frekuensi. Yang dimana satu siklus itu per detik. Yang kedua ada kilohertz atau KHZ dengan nilai 1000 hertz. Yang ketiga
ada megahertz, atau MHz dengan nilai 1000 kHz atau 1 juta Hertz. Yang keempat, ada gigahertz atau GHz dengan nilai 1000 megahertz atau 1 miliar hertz. Jadi dalam satuan waktu, sekon atau detik merupakan satuan dasarnya. Sedangkan pada satuan frekuensi, hertz menjadi satuan dasarnya. Dengan satu siklus itu dihitung per detik. Jadi dalam 1 hertz, satu siklus tersebut itu per detik. 1 menit itu 60 detik. 1 jam itu 60 menit atau 3600 detik. Dalam satu hari ada 24 jam, 1440 menit, dan 86.400 detik. Dalam satuan frekuensi, 1 kHz itu sama dengan 1000 Hz. Dalam 1 MHz itu ada 1000 kHz atau 1 juta Hz. Dalam gigahertz ada 1000 MHz atau 1 miliar Hz. Itulah tadi jawaban dari nomor 2. Untuk nomor 3 kita lanjut. Baik, untuk soal nomor 3 yaitu adalah konversi bilangan di bawah ini. Yang bagian A, sistem biner ke sistem desimal. Di sini ada I1 dan I2 yang akan kita ubah menjadi sistem desimal. Oke, langsung saja kita ke I1. Soalnya itu 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Untuk mengkonversi sistem biner ke sistem desimal, yang perlu kita lakukan adalah mengalihkan setiap bitnya dengan 2 pangkat 0 hingga 2 pangkat 7. Itu kalau misalnya bit dalam biner tersebut ada 8. Namun karena di sini bitnya hanya 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, maka kita mengalihkannya hingga 2 pangkat 6 saja. Begitu, langsung saja kita mulai. Yang pertama 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5 ditambah 0 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 ditambah 0 dikali 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali 2 pangkat 6 hasilnya adalah 64 ditambah 1 dikali 2 pangkat 5
hasilnya adalah 32 ditambah 0. Kenapa di sini 0? Karena di sini dikalikan 0. Jadi hasilnya pasti 0. Sama dengan di sini 0 juga. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 hasilnya 4. Ditambah 1 dikali 2 pangkat 1 hasilnya 2. Ditambah 0. Oke, langsung kita hitung. 64 ditambah 32 ditambah 4 ditambah 2. Hasilnya adalah 4 ditambah 2 hasilnya 6. Ditambah 4 jadi 10. Ditambah 2 jadi 12. 2 simpan 1. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 3 10. Jadi hasilnya adalah 102. Lanjut ke I2. Sistem binernya adalah 1 0 1 0 1 0 1. Sama dengan cara yang sebelumnya, ini juga kita kali hingga 2 pangkat 6. Jadi kita mulai 1 dikali 2 pangkat 6 ditambah 0 dikali 2 pangkat 5 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 ditambah 0 dikali 2 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2 pangkat 2 ditambah 0 dikali 2 pangkat 1 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0. Soalnya 1 kali 2 pangkat 6 itu 64 ditambah 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 4 itu 16 ditambah 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 2 itu 4 ditambah 0 ditambah 1 dikali 2 pangkat 0 itu adalah 1. Hasilnya 64 ditambah 16 ditambah 4 ditambah 1. Kita jumlah 6 tambah 4 hasilnya 10 ditambah 4 jadi 14 ditambah 1 jadi 15. 5 simpan 1. 1 ditambah 6 7. 7 ditambah 1 jadi 8. Hasilnya 85. Jadi dari sini kita bisa lihat bahwa untuk sistem biner 11001010 sistem desimalnya adalah 102. Sedangkan untuk sistem desimal 10101001 itu sistem desimalnya adalah 85. Bagian B yaitu mengubah sistem desimal ke sistem biner. Kalau tadi bagian A adalah dari sistem biner ke sistem desimal, maka di B-nya itu kita akan mengubah sistem desimal yang seperti ini ke sistem biner. Oke, langsung saja kita ke I1 terlebih dahulu. 89. Cara mengubah sistem desimal ke sistem biner adalah dengan membaginya dengan 2. Lalu setiap sisa dari pembagian tersebut akan dijadikan sebuah biner. Saja 89 dibagi 2 sama dengan 44 sisa 1. Hasil dari sini yang 44 kita bagi lagi. 44 dibagi 2 sama dengan
22, sisanya adalah 0. Lalu lanjut, 22 dibagi dengan 2 sama dengan 11. Sisa 0. 11 dibagi dengan 2 sama dengan 5, sisa 1. 5 dibagi 2 sama dengan 2, sisa 1. Lalu 2 dibagi dengan 2 sama dengan 1, sisa 0. Maka sistem binarnya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1. Ini adalah sistem biner dari sistem desimal 89. Untuk yang kedua, yaitu 120. Kita kerjakan sama seperti sebelumnya, yaitu 120 dibagi dengan 2 sama dengan 60, sisa 0. 60 dibagi 2 sama dengan 30, sisa 0. 30 dibagi dengan 2 sama dengan 15, sisa 0. 15 dibagi dengan 2 sama dengan 7, sisa 1. 7 dibagi dengan 2 sama dengan 3, sisa 1. 3 dibagi dengan 2 sama dengan 1, sisa 1. Jadi sistem binarnya adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Maka sistem biner dari 120 adalah 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Baik, untuk soal nomor 4, yaitu sebutkan dan jelaskan jenis sistem bilangan. Yang pertama yaitu adalah 1, desimal. Jadi desimal merupakan sistem bilangan dasar manusia yang menggunakan sepuluh simbol
mulai dari angka 0 sampai 9, di mana setiap digit mempunyai nilai pangkat 10 tertentu. Jadi yang pertama itu adalah sistem bilangan desimal. Jadi sistem bilangan desimal merupakan sistem bilangan dasar manusia yang menggunakan 10 simbol mulai dari angka 0 sampai 9, di mana setiap digit mempunyai nilai pangkat 10 tertentu. Yang kedua, itu adalah biner atau binary. Biner atau binary merupakan sistem bilangan yang menggunakan dua simbol saja, yaitu 0 dan 1. Umumnya sistem bilangan ini digunakan pada sistem komputer dan teknologi digital. Lalu yang kedua itu adalah sistem bilangan biner atau binary, yaitu sistem bilangan yang menggunakan dua simbol saja, yaitu 0 dan 1. Umumnya sistem bilangan ini digunakan pada sistem komputer dan teknologi digital. Yang ketiga, itu ada oktal. Jadi oktal merupakan sistem bilangan dasar dengan dasar 8 simbol yaitu dari angka 0 sampai
sampai 7. Penggunaan sistem bilangan ini kurang umum dulu sering digunakan pada pemrograman komputer. Jadi, yang ketiga itu adalah sistem bilangan oktal. Jadi, sistem bilangan oktal merupakan sistem bilangan dasar dengan dasar 8 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 7. Penggunaan sistem bilangan ini kurang umum karena sudah jarang digunakan, namun dulu itu sering digunakan pada pemrograman komputer. Lanjut, kita ke yang keempat, itu ada heksadesimal. Jadi, heksadesimal merupakan sistem bilangan dasar dengan 16 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9 dan dari huruf A sampai F. Penggunaan sistem bilangan ini sering digunakan pada pemrograman komputer dan representasi warna pada grafik komputer. Lalu yang keempat itu ada heksadesimal. Jadi heksadesimal itu merupakan sistem bilangan dasar dengan 16 simbol, yaitu dari angka 0 sampai 9 dan dari huruf A sampai F. Jadi penggunaan sistem bilangan heksadesimal ini sering digunakan pada pemrograman komputer dan representasi warna pada grafik di komputer. Lalu yang kelima, itu ada Romawi.
Jadi sistem bilangan Romawi merupakan sistem bilangan yang kuno. Karena menggunakan simbol dari angka Romawi seperti I, X, L, C, D, dan M. Jadi sistem bilangan yang kelima itu adalah sistem bilangan Romawi. Jadi sistem bilangan Romawi merupakan sistem bilangan yang kuno karena masih menggunakan simbol dari angka Romawi seperti I, P, X, L, C, dan M. Yang dimana I itu adalah angka 1, P itu angka 5, lalu X itu angka 10, L itu angka 50, C itu angka 100, D itu angka 500, dan M itu adalah angka 1000. Baik, itulah tadi jawaban saya untuk nomor 4 dan jawaban saya dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.